salam dan bahagia. Saya Sahir SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maros. Tugas kali ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pimpinan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak. Jadi kebetulan saya ada tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Jadi begini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kalau boleh tahu, Pak, bisa diceritakan pengalaman apa itu? Ya, kalau kasus di sekolah itu banyak sekali. Ya, mulai dari kasus perkelahian siswa sampai dengan kasus siswa yang malas masuk sekolah. Ada salah satu kasus yang pernah terjadi, di mana ada salah seorang guru yang melaporkan siswanya bahwa siswa tersebut tidak bisa dinaikkan kelas dikarenakan kehadirannya tidak atau kurang mencapai 50% selama satu semester yang berjalan. Nah, kasus ini sangat dilematis karena ternyata siswa ini adalah keponakan komite sekolah kami. Betul-betul dilewat. Di mana Pak Komite ini sangat mengharapkan ponakannya naik kelas. Iya. Nah, betul-betul dilematis, Pak. iya. Jadi keputusan apa yang diambil Bapak pada saat itu? Ya, keputusan yang saya ambil adalah mengumpulkan teman-teman untuk melakukan rapat, bermusyawarah untuk mencari solusi. Wah, keputusan yang sangat bagus, Pak. Iya. Jadi begini, dalam modul kami yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak, ada dua jenis dilema. Pertama, dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, tetapi saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral yang kedua merupakan kebenaran lawan kesalahan. Namun kesalahan ini terkait dengan hukum. Jadi ada yang memang mengajak kita, membujuk kita melakukan kesalahan untuk pelanggaran hukum. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul selama ini? Apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral? Iya. Sebenarnya selama ini saya pribadi utamanya belum mengetahui terkait jenis-jenis kasus tersebut. Yang pastinya itu ya kasus yang ya apakah itu dilemati ataukah bujukan moral, itu kami belum bisa membedakan. Iya. Dari apa yang diceritakan Bapak tadi itu termasuk dilema etika antara benar dengan benar.
Iya. benar karena ikut aturan anak-anak ini kurang kehadirannya, Ya. tapi benar juga karena kasihan untuk dinaikkan. Ya. Iya. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar Iya. atau sama-sama mengandung kebaikan? Ya, kalau selama ini kami melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikan kasus yang ada. Itu pertama-tama yang kami lakukan adalah mendalami kasus tersebut, yaitu kita mencoba mengumpulkan fakta-fakta Ya. terkait dengan kasus itu. Kemudian yang kedua, kami melakukan diagnosa sederhana, yaitu untuk menemukan sebab akibat atau latar belakang sehingga kasus itu bisa terjadi. Ya. Ya, selanjutnya kita analisa, kemudian disimpulkan, dan selanjutnya diambil keputusan. Wah, Iya. pengambilan keputusan yang sangat luar biasa, Pak. Iya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, itu yang pertama tentu kita harus ada fakta. Ya. Ada fakta. Kemudian harus dicari sebabnya. Harus dicari sebabnya, dianalisa, kemudian baru disimpulkan dan diputuskan. Wah, ya, Iya. luar biasa, Pak. Iya. Jadi kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, memang terkadang ada juga tantangan, di mana tantangan itu berasal dari guru itu sendiri. Iya. Di mana pada saat rapat terkadang ada guru yang punya pendirian yang berbeda, Iya. punya pendapat yang berbeda dengan teman-teman guru yang lain. Sehingga ini menjadi kendala, menjadi tantangan bagaimana untuk mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua. Wah, luar biasa, Pak, tantangan. Betul-betul tantangan bagi kita, karena memang biasa ada kadang guru-guru sendiri. Iya. Kadang ada yang guru yang senior menganggap dirinya yang paling benar. Nah, kita lanjut, Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat? Ya, sebetulnya kalau dikatakan jadwal mungkin tidak, tapi itu tergantung dari kasusnya. Oh iya. Kalau kasusnya itu tidak terlalu berat atau biasa, kita bisa selesaikan langsung. Iya, betul. Selesaikan. Namun kalau kasusnya agak berat atau krusial, kadang-kadang itu ya perlu diadakan dulu diagnosa, perlu diadakan analisa, sehingga ini memerlukan waktu. Iya. Ya, memerlukan waktu. Ya, betul. Benar sekali, Pak. Ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, biasanya kan utamanya di dalam rapat itu kita berdiskusi, kita banyak mendapat masukan. Dari masukan-masukan itu kita tampung dan kemudian kita ambil keputusan. Oke. Ya. Jadi luar biasa ini, Pak, atas jawaban-jawaban Bapak. Nah, ini kita lanjut pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Dari semua yang Bapak telah sampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman
mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang kita bisa dari pengalaman itu adalah bahwa setiap keputusan yang kita ambil sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya, jadi setiap keputusan harus dimusyawarahkan karena ada bahasa yang mengatakan lebih bagus daripada sedikit kepala. Ya, saya kira cukup luar biasa wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Saya rasa sudah cukup untuk wawancara kita pada hari ini. Jadi sebelum saya tutup, dan terima kasih juga, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama, Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk dilakukan wawancara hari ini. Kebetulan saya ada tugas untuk melakukan wawancara kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Di tugas ini itu masuk di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh saya mengajukan pertanyaan, Pak? Terima kasih. Jadi begini, Pak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu pasti ada problematika yang ada di sekolah ini atau masalah yang pernah Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin. Mungkin bisa menimbulkan dilema ataukah penyelesaian. Jadi mungkin bisa Bapak ceritakan pengalaman tak terkait menyelesaikan masalah tersebut. Oke, makasih. Terkait dengan dilema yang pernah saya hadapi di sekolah, yaitu di kegiatan ekstrakurikuler. Waktu itu sekolah telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan lomba di 17 Agustus. Kami menghadapi dilema, yaitu siswa sudah dilatih sekian lama, tapi pada saat lomba akan dilaksanakan, siswa tersebut tidak mendapatkan izin dari orang tua siswa. Saya, Pak. Baik, Pak, lanjut pertanyaan. Jadi keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Jadi saya memanggil orang tua siswa tersebut untuk berdiskusi terkait masalah apa yang mengakibatkan dia melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan lomba. Wah, keputusan yang sangat bagus, Pak. Jadi kami di program guru penggerak angkatan 7 ada dua jenis dilema. Pertama ada namanya dilema etika, di mana nilai kebenaran lawan kebenaran. Tapi kebenaran ini saling bertentangan, sehingga kita mengambil keputusannya ada dilemanya. Kemudian yang kedua ada namanya rujukan moral, di mana kebenaran lawan kesalahan. Nah, ini
bagaimana kebenaran ini bertentangan, artinya ada kesalahan. Saling, kalau mau diambil keputusan ada antara benar dan salah. Kesalahan ini yang biasa berkaitan tentang hukum. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul yang merupakan dilema, apakah merupakan dilema etika kah, ataukah berupa dilema bujukan? Saya dalam menghadapi sebuah kasus, saya tidak melakukan identifikasi khusus, tetapi saya cuma mempelajari, kemudian dari hal-hal yang saya temukan, saya mengambil kesimpulan sebagai bahan tindak lanjut dalam mengambil keputusan, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Lanjut Pak, dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara mengambil keputusan yang mana ambil, apakah benar yang dampaknya besar atau dampaknya kecil? Bagaimana caranya mengambil keputusan seperti itu? Saya mengambil dulu dampaknya yang besar, karena kalau kasus tersebut tidak diselesaikan dengan cepat tentunya akan berakibat fatal. Jadi saya melakukan koordinasi musyawarah kepada berbagai pihak sehingga saya bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih Pak. Kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam keputusan itu? Saya melibatkan guru ataukah orang tua siswa dan pihak komite. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan karena saya merupakan kepala sekolah yang baru, ya, adalah adanya guru senior. Tentunya guru senior itu juga memiliki pandangan yang bisa saja berbeda dengan pendapat saya. Oke, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah langsung menyelesaikan saja di tempat itu ketika ada masalah? Saya tidak memiliki jadwal. Saya tidak memiliki jadwal khusus terkait dengan menyelesaikan masalah. Jadi tergantung masalahnya. Apabila masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat, maka dengan apa istilahnya, dengan cepat juga, ya saya akan selesaikan di tempat itu. Jadi langsung ya Pak, tanpa harus jadwal tertentu. Iya. Dengan langsung memanggil teman-teman, musyawarah, langsung diselesaikan di tempat itu. Nah, benar sekali Pak. Oke, kita lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu dalam mengambil keputusan? Tentunya saya tetap mengkoordinasi dengan teman-teman yang memiliki pengalaman terkait dengan masalah-masalah yang saya hadapi. Oke, jadi teman ya yang memiliki pengalaman dalam hal ini terkait masalah yang kita hadapi. Lanjut Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dalam mengambil keputusan, pelajaran apa yang
Bapak dapat petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya bisa ambil dari pembelajaran dilema etika ini adalah setiap pengambilan keputusan ya, tentunya harus melalui musyawarah yang baik, sehingga permasalahan kecil maupun besar ya, kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Baik, terima kasih Pak, betul sekali. Jadi setiap masalah harus dimusyawarahkan. Ya. Jadi kata pepatah, lebih banyak kepala lebih baik. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dalam wawancara ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Demikianlah hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 162 Impres Kampala. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandangan ke depan.